Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita ngebahas siapa yang merasa bersalah kepadamu. Ini ada 3 pilihan kartu. Ini pel 1, cincin warna hijau. Ini pel 2, gelang. Ini pel 3, liontin ya, seperti biasa. Silahkan pilih siapa yang merasa bersalah kepadamu. Kita bahas pel 1 dulu teman-teman. Pel 1, siapa yang merasa bersalah kepadamu, ya seperti itu ya teman-teman. Ini kita lihat siapa yang merasa bersalah kepadamu. Yang merasa bersalah kepadamu ini orang yang pernah bersama kamu, pernah hidup bersamamu. Ini bisa mantan suami, mantan istri, mantan pacar, atau bisa juga seseorang yang memang selama ini banyak dibantu olehmu. Bisa saudara, bisa teman atau kerabat ya. Teman-teman, ini seperti orang ini pernah menyakiti kalian dengan sangat luar biasa. Mungkin kalau pasangan mungkin pernah mengkhianati kalian, pernah meninggalkan kalian, menggantung hubungan dan berselingkuh dengan orang lain ya, bisa seperti itu. Atau ada yang mengambil harta benda kalian, bisa juga seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya teman atau siapapun ini, mungkin kalian memberikan kepercayaan entah usaha atau apapun itu, tapi dia mengkhianati kalian. Dia merasa sangat bersalah kepadamu. Karena orang ini semenjak itu hidupnya itu seperti nggak tentram, banyak permasalahan dalam hidupnya, entah dalam asmara, entah dalam pekerjaan, entah dalam keuangan, dia usaha, dan dia merasa semua itu serba salah, dan otomatis di sini ada yang keuangan itu semakin tidak membaik dan semakin merosot. Kalau di sini kalian yang menyakiti kalian ini seorang kalau yang menyakiti kalian ini seorang mantan atau mantan pacar atau apapun itu, dia juga dikhianati oleh pasangannya yang menurut dia yang terbaik. Ternyata dia dikhianati, bukan cuma pengkhianatan secara kasih sayang ya atau asmara, tetapi dia juga istilahnya seperti ditipu secara keuangan atau apapun yang dia miliki yang merasa berharga, sepertinya dimanfaatkan dan setelah itu ditinggalkan. Dan ini memang ada beberapa dari sini yang memang waktu itu udah cukup lama ya teman-teman. Ada yang udah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, bahkan paling lama tuh 11 tahun. Tapi ada juga yang memang baru-baru ini, mungkin baru 3 tahun, 2 tahun, bahkan baru setahun. Seperti itu teman-teman. Bahkan ada hitungan bulan di sini cuma baru 3 bulan atau 5 bulan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi orang ini benar-benar merasa bersalah kepadamu, dan dia merasa apapun yang terjadi kepada dia itu karma dari perbuatan dia kepadamu dulu mungkin ya. Karena dia merasa benar-benar saat itu kalian sangat hancur, sangat terpuruk karena perbuatan mereka. Ini versinya entah karena
cinta ataupun karena punya usaha atau kepercayaan apapun dihianati ya, ini tentunya berdampak pada kehidupan kalian secara ekonomi ataupun secara asmara ya. Seperti itu teman-teman untuk yang memilih pel 1. Kita beralih pada yang memilih pel 2 ya. Yang memilih gelang silahkan. Siapa yang merasa bersalah kepadamu? Orang ini orang baru, ada orang lama, tapi ada juga orang baru. Orang baru sepertinya ini baru mengenal kalian, tetapi dia niatnya tidak baik. Dia ingin seperti numpang hidup pada kalian. Mungkin kalian ekonominya baik, atau punya usaha, atau punya pekerjaan yang bagus, atau punya sesuatu yang bisa mendongkrak dia, bisa di bidang apapun ini ya teman-teman, di bidang seni atau apapun itu. Dan dia memanfaatkan kebaikan kalian dengan kata cinta ya, dengan kata kasih sayang, tetapi sebenarnya dia hanya memanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan dia merasa sangat menyesal dan sangat merasa bersalah dengan perbuatannya, karena mungkin selama ini dia seperti melalui karma. Jadi ketika dia ingin meniti karir atau ingin mencari kehidupan yang sangat layak untuk kehidupannya, baik karir, baik usaha ataupun di bidang seni atau apapun itu, kok dia selalu istilahnya seperti diberi jalan yang selalu tertutup oleh Tuhan. Apapun yang dia kerjakan selalu membuat dia bangkrut atau membuat dia kecewa karena semuanya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Dia ingin datang kepada kalian, ingin meminta maaf, dan dengan itu dia dengan harapan setelah meminta maaf semuanya terbuka menjadi lebih baik kehidupannya. Seperti itu teman-teman. Ada juga di sini yang memang bukan cuma memanfaatkan harta ya, tapi memanfaatkan dari kalian sampai membuahkan keturunan dan dia tidak bertanggung jawab. Ada yang seperti itu memang. Maaf ya teman-teman, saya bicara apa adanya. Tapi di sini ada juga orang lama yang memang dulu itu dia merasa dia banyak disukai orang, begitu populer, banyak orang yang mengagumi dia, yang ingin bersama dia. Tetapi dia juga bersama kalian dan dia istilahnya seperti dia merasa dirinya paling berharga ya, seperti ini orang lama ini. Dan siapapun yang dia inginkan pasti mau sama dia, dan dia memperlakukan kalian ataupun orang-orang di sekeliling dia yang merasa terhipnotis ya dengan istilahnya dengan pesonanya gitu. Jadi dia mempermainkan hati orang. Ini bisa berlaku buat laki-laki ataupun perempuan. Dia semaunya, seenaknya istilahnya, dan pada akhirnya dia seperti merasakan ada sesuatu beban pikiran yang tidak bisa dia bayangkan ya, seperti itu. Karena ketika dia menentukan untuk berumah tangga, menjalin komitmen dengan siapapun, kok bebannya begitu besar. Ada aja permasalahan hidup yang membebaninya, yang menjadi beban dalam hidupnya. Entah nggak punya keturunan, entah misalnya dia itu seperti ngalamin kesulitan ekonomi, atau ada juga yang ngalamin istilahnya keharmonisan rumah tangga yang tidak pernah dia kunjung dapatkan ya. Selalu kelihatan indah tapi tidak merasa bahagia, mungkin seperti itu. Dan dia ingin istilah meminta maaf kepada kalian atau orang-orang yang pernah dia sakiti, tetapi dia juga nggak tahu harus mencarinya kemana. Dan orang ini benar-benar sangat menderita karena perbuatan ini benar-benar sangat luar biasa ya waktu itu. Dan ini berbuah karma yang memang sangat luar biasa juga harus dia bayar. Dan ini berlangsung lama, udah bertahun-tahun dan belum kunjung selesai. Seperti itu teman-teman. Dan dia juga mencari kalian, bahkan mencari orang-orang yang pernah dia sakiti, karena dia merasa semoga ini semua bisa meluruhkan beban dia. Ini bisa ada orang lama juga ada orang baru. Jadi versinya sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman ya, mana yang memang resonate ya. Mungkin dulu itu kalian begitu sangat mencintainya, sangat menyayanginya, dan merasa kalian sangat berharga dekat dengan dia, tetapi ternyata dia hanya memanfaatkan ketulusan kalian saja gitu ya teman-teman. Ini buat versi orang lama.
karena di sini ada versi orang lama dan versi orang baru. Jadi sesuaikan saja dan teliti hati-hati apa yang saya jabarkan dan apakah pas buat kalian ya, buat teman-teman. Jadi ini kita bahas untuk yang memilih file 3. Yang milih Liontin ya, silahkan. Ini siapa yang merasa bersalah kepadamu. Jadi rasa salah itu terus dan terus aja istilahnya menghantui dia ya, seperti itu teman-teman. Siapa yang merasa bersalah kepadamu? Di sini yang merasa bersalah kepadamu adalah orang yang kalian cintai, orang yang kalian percaya, orang yang kalian jaga dan kalian hormati. Ini bisa keluarga, bisa saudara, bisa juga orang tua ya, yang merasa sangat bersalah kepadamu. Kenapa mereka merasa bersalah kepadamu? Karena mungkin selama ini kamu udah melakukan banyak kebaikan, menanggung beban kehidupan keluarga, dan memberikan apapun yang kalian punya ya untuk kebahagiaan keluarga, entah orang tua, entah membantu saudara, entah apapun itu. Tapi mereka sepertinya memberikan kepahitan kepada kalian. Kepahitannya bisa istilah dengan perlakuan yang kurang ajar, yang tidak merasa dibantu oleh kalian, dengan sifat kasar atau sikap yang tidak terpuji ya, yang mereka lakukan kepada kalian. Atau misalnya sikap orang tua yang membeda-bedakan ya kasih sayangnya kepada anaknya. Dan mungkin kalian itu salah satu anak yang tidak begitu disayangi ya saat itu. Ya mungkin semua orang tua sayang ya sama anak, tapi mungkin kalian adalah salah satu anak yang rasa sayang itu seperti nggak sama gitu loh, nggak sama seperti rasa sayang kepada saudara kalian. Padahal kalian telah banyak membantu, telah banyak berkorban, entah secara materi, pikiran, tenaga. Maksud tenaga itu mungkin di saat orang tua kalian sakit merawat dengan baik, materinya juga terus ngalir karena untuk berobat orang tua, atau membantu orang tua untuk misalnya contohnya nikahin adik, atau ngebantu kesusahan keluarga lah, entah kakak, entah adik, seperti itu. Jadi ketika kalian jauh ya, ketika kalian udah merasa dianaktirikan atau merasa tidak diperlakukan adil, kalian begitu sakit, begitu gelisah hati kalian, begitu merasa sangat luar biasa tersakiti ya. Pada akhirnya kalian memutuskan untuk pergi jauh. Bisa pergi jauh merantau, misalnya ke luar negeri, bisa keluar kota, bisa dimanapun. Dan kalian istilahnya menetap di perantauan kalian, entah bekerja atau apapun itu. Dan kalian memutuskan untuk tinggal jauh. Bisa ngontrak dulu, atau bahkan ada yang udah punya rumah, bahkan ada yang udah berumah tangga. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya tinggal jauh dari keluarga yang selama ini kalian bela ya, kalian perlakukan baik, dan mereka malah membalasnya dengan hal yang kurang pas ya buat kalian dan sangat menyakiti. Dan itu menjadikan kalian pembelajaran hidup. Di sini ada dari kalian yang semakin semakin sukses dalam ekonomi, semakin mandiri, dan kalian istilahnya semakin tangguh, semakin sekuat baja dalam hati dan pikiran kalian, mental kalian. Dan kalian juga merasa bahwa kalau udah memperlakukan baik tapi kalian diperlakukan tidak baik, ya sudah, kalian ingin mempunyai kehidupan sendiri yang bisa membuat kalian bahagia, dan kalian ingin hidup di lingkungan yang menghargai kalian dan menyayangi kalian dengan tulus. Seperti itu teman-teman, kalian ingin merasakan kasih sayang yang tulus, walaupun itu bukan dari keluarga kalian sendiri, bukan dari orang tua ataupun dari adik kalian sendiri atau kakak kalian sendiri ya. Seperti itu teman-teman, dan kalian sepertinya hidup di lingkungan yang baru, yang memang kalian dihargai, dihormati, dan istilahnya skill kalian dan kemampuan kalian itu dihargai ya. Atau kalian misalnya kalau kalian berumah tangga, mungkin kalian mendapatkan pasangan hidup yang memang memberikan kebahagiaan buat kalian ya, dalam arti menghargai, mencintai dengan tulus, dan mau bergotong royong untuk kemakmuran hidup kalian, hidup bersama ya. Seperti itu teman-teman, ini yang saya bahas. Semoga ini istilahnya jadi manfaat ya teman-teman ya. Walaupun di sini sepertinya di saat-saat tersulit
keluarga kalian akan tetap memanggil kalian dan kalian akan datang. Di sini ada yang memang akan datang dengan ridho, tapi ada juga yang merasa hatinya itu benar-benar udah tersakiti dan mungkin tidak mudah untuk melupakan, dan mungkin ada yang datang, ada yang tidak datang. Tapi kebanyakan yang datang karena kalian memang seperti yang punya hati yang sangat baik ya, yang sangat soleh, yang sangat lembut ya, yang penuh kasih sayang. Seperti itu teman-teman, ini istilahnya, dan punya kesadaran bahwa kalian itu seorang anak yang harus mencintai orang tuanya. Ini teman-teman untuk yang memilih PL3, mungkin tidak semua seperti ini, tapi yang ketarik aja energinya ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, mohon di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya sangat berterima kasih kepada semua teman-teman yang terus mendukung aku dengan terus menonton video aku dengan komen, like, dan istilahnya semoga ini membawa manfaat dan istilah arahan buat teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau konsultasi, silahkan di kotak deskripsi, semuanya udah ada ya aturannya dan juga harga, nomor teleponnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.